Hai, welcome to Artoclass. Hari ini kita libur dulu dari kasus-kasus yang mengerikan ya. Saya mau ngebahas dulu kisah pertemuan orang-orang yang telah lama berpisah. Bukan sekedar beberapa bulan, namun sampai puluhan tahun. Mungkin sebagian dari kamu udah nonton, tapi sebagian belum. Jadi nggak apa-apa buat yang belum, biar nambah lagi nih pengetahuannya. Kisah yang saya angkat, ini paling viral lah di YouTube. Paling banyak yang nonton, paling viral. Ada beberapa juga yang diambil dari cerita kepulangan para tentara perang. Sebagian lagi dari kisah mereka yang sudah berpisah puluhan tahun dengan orang yang disayang. Banyak sebenarnya video-video pertemuan setelah berpisah lama di YouTube. Saya ambil beberapa yang punya kisah di baliknya cukup menyentuh. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kisah pertama yang bakal saya tampilkan videonya adalah kisah paling viral di tahun 2012 dan juga 2013. Video ini banyak ditonton di YouTube, bahkan di-repost di berbagai sosial media yang penontonnya cukup banyak. Kisahnya adalah seorang pebasket yang bernama Meyers Leonard. Masa kecilnya cukup memprihatinkan bersama ibu dan abangnya yang bernama Bailey Leonard. Sang ayah yang dulunya adalah mantan atlet golf profesional pergi untuk selamanya saat Meyers berusia 6 tahun. Dan hal ini cukup menyakitkan karena setelahnya mereka cukup menyedihkanlah hidupnya. Hidup dalam kemiskinan di mana sang ibu harus bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka. Berdasarkan cerita sang abang, Bailey Leonard, kehidupan mereka bisa dibilang sangat miskin. Mereka pernah tidur di lantai hanya dengan menggunakan selimut sebagai alasnya, karena memang nggak punya kasur maupun sofa. Bahkan penerangannya di rumah cukup dengan lilin yang ada, karena listriknya diputus nggak sanggup bayar lagi. After our father passed away, me, Myers, and my mom, the three of us slept on the living room floor. With blankets and candles, no electricity, no water, no furniture. With hardship and getting through hardship, that only helps bring people closer together. I like to think of myself as somewhat of a fatherly figure to him. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Meyers Leonard pun mulai gabung dengan tim basket di sekolahnya dan terus berprestasi. Waktu itu usianya 16 tahun. Dia akhirnya lulus mendapatkan beasiswa untuk bisa masuk ke Universitas Illinois dari jalur prestasi, yaitu basket tadi. Tingginya aja hampir 2,2 meter. Sementara sang abang yang berusia 18 tahun, pada tahun 2008 Bailey Leonard akhirnya berhasil lulus Marine Corps, angkatan bersenjata Amerika bagian keamanan kelautan, dan ditugaskan di negara konflik Afghanistan. Sebenarnya sang ibu dan juga Meyers ini kurang setuju kalau sang abang gabung dalam militer. Karena pada saat itu sangat bergejolak ya, mereka takut Bailey ini bakal kenapa-kenapa saat bertempur. Tapi karena demi mencari uang, mereka pun merelakannya. Dikatakan mereka sebenarnya saling dekat, tapi sejak tugas di Afghanistan, sang abang ini jarang nelpon. Ya mungkin karena lagi bertugas, mereka lebih disiplin dalam hal penggunaan handphone ataupun telepon. Bahkan lebih dari 3 tahun sang abang gak pulang-pulang, padahal katanya janji mau melihat sang adik bertanding. Karena dikatakan sang adik Meyers tembus menjadi salah satu pemain terbaik NBA dan satu-satunya yang berhasil masuk ke liga utama dari kampusnya. Bahkan suatu ketika di tahun 2011, si Meyers ini pernah diwawancarai sama televisi nasional tentang prestasinya, tapi dia malah curhat kangen sama abangnya yang sedang melayani negara Amerika di Afghanistan. Sampai suatu ketika pada tahun 2012, sang abang Bailey pulang dan memberikan kejutan kepada sang adik Meyers pada saat dia lagi latihan basket di kampusnya. Hey Myers! What the Come
here. You alright? Good. Tears up. I'm so glad to see you. Waduh, cukup sedih ya. Buat info tambahan aja, sekarang si Meyers ini udah jadi pemain NBA terkenal dan bermain untuk Portland Trail Blazers sejak tahun 2019. Seorang wanita Vietnam yang bernama Thuy Nga Thi Bled, pokoknya tulisannya begini ya, berusia 17 tahun saat dia hamil dan melahirkan seorang putra. Tapi itu dulu sudah lama, karena dia memiliki hubungan gelap dengan seorang tentara Amerika. Ayahnya si Thuy Ngai, kita panggil dia Tungai aja ya, Thuy Nga. Ayahnya Thuy Nga dulu enggak setuju sama hubungan mereka. Ayahnya lebih seneng Thuy Nga ini menikah dengan orang sesama Vietnam. Makanya beberapa hari setelah sang putra lahir, itu anak langsung diambil dan ditaruh di panti asuhan sama bapaknya si Thuy Nga. Thuy Nga nggak tahu bahwa saat itu anaknya dibawa kemana, dan yang pasti dia nggak bisa menemukannya di mana-mana. Sampai akhirnya 2019 kemarin, tepatnya 48 tahun sejak dia berpisah dari bayinya, Thuy Nga yang tinggal di Texas bersama suaminya menemukan sebuah website yang bisa menemukan saudara kandung kita. Jadi website ini nanti akan bertemu sama kita, tes DNA, dan membantu para pencari keluarga-keluarga lainnya. Thuy Nga ini sebenarnya udah melakukan berbagai cara ya selama 48 tahun ini mencari anak kandungnya, tapi hasilnya masih nihil. Sampai ketika setelah beberapa bulan menunggu, kalau nggak salah sampai hampir 9 bulan, cukup lama, Thuy Nga mendapat jawaban dari website tersebut yang menyatakan bahwa ada seorang pria bernama Kirk Keller Hals di South Carolina, Amerika, yang juga mencari ibu kandungnya dan telah melakukan tes DNA juga. Setelah diperiksa ternyata DNA mereka cocok. Akhirnya katanya pihak website saling menukar nomor kontak mereka. Thuy Nga dan sang suami pun katanya berkendara jauh dari Texas menuju ke South Carolina dan berhasil bertemu putranya yang sudah 48 tahun tidak dilihatnya. Ya dulu lihatnya juga pas bentar ya, pas baru lahir gitu. Thank you so much, God. Thank you, Jesus. Thank you so much, God. Thank you, Jesus. I know you know where my son is. Menurut info sebenarnya si Kirk ini juga sang putra baru tahu bahwa dia adalah anak angkat. Jadi dia baru dikasih tahu sama sang ayah angkat beberapa saat sebelum ayah angkatnya itu pergi untuk selamanya. Yang ini datangnya dari New Orleans. Joshua Jeffries dibesarkan sama ayahnya yang menjadi orang tua tunggal. Sang ibu pergi untuk selamanya justru saat Joshua masih berusia beberapa hari, dan sang ayah cukup muda ya saat Joshua baru lahir, masih usia 19 tahun. Tapi ayahnya sangat bertanggung jawab. Dia nyuapin, ganti popok, bikin Joshua susu, semua diurus sama dia. Walaupun sang nenek juga ada di rumahnya lah untuk menemani. Dikatakan sang ayah ini sempat berpacaran sama beberapa wanita, namun kelihatannya banyak yang gak cocok karena kehadiran Joshua. Jadi banyak yang nolak sama duda anak satu. Jadi sang ayah tetap bertahan dan setia membesarkan Joshua sendirian sebagai tukang chat panggilan. Sampai akhirnya pada tahun 2018 setelah lulus sekolah, Joshua dikatakan lolos seleksi dan menjadi tentara angkatan darat Amerika. Sebenarnya itu impian si Joshua juga ya, dan dia harus berpisah sama sang ayah.
Sampai pada Februari 2019, ini masih terbilang sebentar sih ya, sekitar 7 bulanan, Joshua katanya kan tugas di Irak. Sang ayah yang pada saat itu bekerja di taman kota New Orleans, bagian pengecatan, kebersihan, dan juga keindahan taman, dikatakan dikasih kejutan sama sang anak semata wayangnya. Dan memang ini pertama kalinya mereka saling berjauhan cukup lama. I'm glad you did that. I'm glad you did that too. Because, who the hell is that? Josh! Josh! Oh my God! Oh God! Oh man, why you do that to me, dude? Oh, why you do that, man? Oh God, my baby home. Oh man. Jadi di daerah Queens, New York itu ada komunitas namanya Woodhaven. Ini adalah komunitas masyarakat yang terkenal selalu punya kegiatan positif tahunan. Biasanya ada penggalangan dana bagi yang kesusahan, acara Natal bersama, perayaan dan juga penghargaan bagi anggota yang berprestasi, dan banyak acara tahunan yang lainnya. Di daerah itu kebetulan ada tinggal Bapak Walter Stevens. Dia adalah pemusik, musisi yang cukup terkenal di wilayah New York. Usianya sudah 70 tahunan dan dia punya anak yang bernama Scott Stevens. Scott Stevens udah 15 tahun bekerja sebagai tentara angkatan darat dan terbilang jarang pulang ke Amerika. Pernah tugas ke Afghanistan, lalu juga ke Irak, dan biasanya tiap tahun dia pulang ke rumah untuk Natal, tapi cuma 5 hari aja tiap tahunnya dia pulang. Sampai pada Oktober 2017 dikatakan komunitas Woodhaven tadi menggelar acara tahunan makan malam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap Walter Stevens sebagai Man of the Year bagi komunitas mereka lah. Sebenarnya saat itu sang istri bilang dia berharap putranya Scott bisa pulang karena udah 2 tahun gak pulang-pulang. Pas acara tersebut ternyata Scott yang awalnya datang diam-diam, ngumpet-ngumpet, sampai akhirnya ketua komunitas Bapak Martin Colbert mengumumkan Walter sebagai Man of the Year dan memanggil putranya Scott untuk datang. Ya seneng lah ya pasti si bapak ini. If Walter could take a little hand over to the left, I think you may know someone over there. Oh my God! So we have Walter's son here tonight to come here and celebrate with his dad. We haven't seen him in a while. Bagaimana menurut kamu? Mana yang paling berkesan atau mana yang bikin kamu ikutan nangis? Sebenarnya banyak sih video kejutan begini di YouTube, tapi yang punya latar belakang cerita cukup mendalam ya nggak banyak. Kebanyakan kejutan pulang gitu aja. Kamu komen di bawah kalau kamu suka, biar kita bikin part 2-nya kalau kamu emang beneran doyan sama yang beginian. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih.